Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, coba. Di sini ada ratusan berapa nih? Ratusan apa ribuan ini ya? Ya, resan ya gitu. Saya mau tanya lagi ya, biar semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kalau di kamera kelihatannya kecil ya. Aslinya ini ribuan yang nonton kayak JIS ya, nggak kalah lah ya gitu. Oke, hari ini saya berkumpul bersama dengan rekan-rekan dalam rangka apa? Ada dua agenda hari ini ya. Yang pertama adalah dalam rangka merayakan ulang tahun anak kami, Jana. Coba lihat Jana yang cantik. Wah, Jana ya. Oke. Dan di ulang tahun yang keberapa? Ke-8 ya? Ke-18. 18 tahun. Hari ini banyak kebahagiaan karena Jana banyak didatangi oleh Jana Queen. Tepuk tangan Jana Queen. Ya. Kemudian juga oleh saudara-saudaranya semuanya yang sayang sama Jana. Tepuk tangan ya. Untuk rekan-rekan artis, rekan-rekan musisi, ibu, bapak semuanya terima kasih sudah hadir, gitu ya. Nah, jadi di ulang tahun ini Jana tidak hanya diberikan kado, tidak hanya diberikan kue-kue dan makanan oleh Jana Queen dan yang cinta sama Jana, tapi Jana juga akan memberikan banyak hal gitu ya. Banyak hal di ulang tahunnya yang ke-18 ini. Apa saja? Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kamu mungkin mau sapa-sapa dulu siapa tuh yang hadir ya, oke. Terima kasih buat kakak-kakak Janakin semuanya udah datang, udah sempetin waktunya buat hadir di acara Jana. Terima kasih banyak, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih semuanya. Kok lemas? Tepuk tangan dong buat semuanya buat Janakin ya, oke. Terima kasih banyak buat Hoba bersama musik, Maksi Musik. Terima kasih banyak semuanya udah hadir di sini. Iya, oke. Ya kan ada siapa lagi tuh, ada artis loh, artis yang sudah lama tidak muncul gitu hadir kembali. Ada Wulan. Terus ada Wulan siapa sama lagi? mamanya, ada Mama Adeyi, ada yang ulang tahunnya bareng kemarin, ada Poyanti, ada Wa Asep. Iya, ada Wa Asep, ada Bang Sana. Iya. Iya, Dan dan kita ya. Semuanya ya. Gitu. Oke. Jadi di ulang tahunnya yang ke-18 ini Jana tidak hanya sekedar merayakan terus usahanya bertambah gitu. Kita memang kemarin sudah perbincangan cukup lama ya Jana ya. Gitu. Pegang mic-nya Jana. Perbincangan cukup lama bahwa Jana ini pengen memberikan sesuatu yang istimewa di ulang tahunnya. Kalau kemarin-kemarin kan cuma single aja. Single juga bukan aja ya. Ya, teman-teman kamu juga banyak yang memang seangkatan juga singlenya juga malah ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya. Kamu udah berapa singlenya? Aku udah berapa ya? Wih, saking banyaknya loh. Enggak, single pertama kan kemarin Ayah Ibu. Iya, Ayah Ibu. Terus yang kedua Yatim Piatu. Nah, kalau single udah baru 2 kayaknya. Kalau cover rasa single udah banyak gitu ya. Dan thank you juga selama ini untuk semua yang udah support Jana. Sehingga Jana walaupun dia cuma juara 9 waktu itu ya, tapi alhamdulillah menjadi salah satu anak yang masih diperhitungkan di industri musik, khususnya musik dangdut Indonesia. Tepuk tangan buat Jana. Nah, itu yang pertama, bahwa akhirnya Jana di tahun ini pas di hari ulang tahun merilis project single. Ya, tapi nggak sekedar single ya. Iya. Ya, jadi kali ini Jana ini kan memang selama ini single boleh 2 yang single utama ya. Tapi kalau FTV udah berapa Jana ya? Aduh. Udah ya gitu ya. Jadi Jana ini salah satu yang masih dipercaya untuk menjadi beberapa kali ya, mungkin hampir 20-an kayaknya ya, lebih ya. Sebagai pemeran utama di film televisinya Indosiar. Nah, cuman untuk yang kali ini Jana memang pengen punya semacam FTV ya, tapi karena tayangnya tidak di TV, ini lebih ke film musik ya. Iya. Ya, jadi kalau film musikal jadi berakting sambil ada nyanyinya gitu ya. Jadilah kemudian project Cintai Aku Karena Allah 3. Iya. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya.
Dan hari ini sebenarnya kita belum launching. Hari ini sebenarnya lebih kepada woro-woro pemberitahuan bahwa Jana sudah menyelesaikan akhirnya project itu. Kemudian tinggal persiapan untuk rilis, tayang, promo dan lain-lain gitu. Insya Allah dalam bulan Mei ini kalau tidak ada kendala bisa tayang ya gitu. Amin. Dan ini adalah jajaran cast yang main di film musikal Cintai Aku Karena Allah ya. Di sana ada Tian, Adei, Louis, mereka tuh 3 bersaudara yang sekarang bergabung atas nama Trio Basudara ya. Kemudian ada Lala Munchen, Lala Lida yang menjadi sahabatnya Jana gitu ya, yang sok bijaksana gitu ya. Aduh, saya tuh seneng banget ngeliat kamu acting gitu ya. Ternyata kamu tuh lebih pinter dari yang saya bayangin loh. Gitu ya. Kan biasanya kan ternyata setelah acting dia pinter sekali gitu ya. Nggak kalah bagus actingnya dengan Jana ya gitu. Terus di sebelah sini wah keluarga Tojiri ya. Wah ini borongan ini ya. Siapa aja coba. Ada bapaknya Yusuf Tojiri. Nah kali ini nggak ikutan main tapi ikutan bikin musik semua lagu-lagu yang ada musik dan scoring di film ini ya. Betul. Ya termasuk single barunya tetap di aransemen oleh arranger viral kita Yusuf Tojiri. Tepuk tangan. Kemudian kali ini juga ada Azam. Wih Azam ikutan main, keren loh Azam ya. Oh bagus mainnya ya. Gitu, kacamata udah sama, kita janjian loh kacamatanya sama Ajam loh gitu ya. Karena ini anaknya siapa? Anaknya Papa Yusuf apa Papa Dirbal? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ajam jadi siapa di ini? Jadi siapa di film ini? Artis. Oh jadi artis. Siapa nama artisnya? Adi. Oh Adi, sampai namanya Adi Bal. Weh, tepuk tangan dulu buat Ajam ya. Kemudian juga ada Cika di sini yang menjadi adiknya Kak Jana ya. Jadi menjadi Adi dan Asma ya gitu. Terus kemudian ada Mbak Evi Buhai ya. Mbak Evi Buhai ini jadi tokoh antagonis di sini ya. Pemilik butik barang-barang import. Import. Ya, jadi apa? Coba cerita dulu. Jadi siapa di Jadi Ibu Ros. Ibu Ros gitu ya. Itu karakternya kayaknya masuk banget loh di itu ya. Dia belum cerita tapi saya udah nonton tapi kayaknya oke gitu. Itu hari-harinya memang begitu ya? Enggak sih. Oh enggak gitu ya. Oke, ya itu tadi sekelumit dari para pemeran ya gitu. Nah, kalau saya di sini tadinya mau ikutan ya gitu, cuman kata sutradaranya janganlah gitu, kurang kurus katanya ya. Tapi katanya ya udahlah Mas Adibal gitu, saya tahu Mas Adibal tuh kalau kurusan 5 kilo lagi ganteng banget katanya. Oh ya, saya memang mau tampil kalau udah kelihatan ganteng banget ya gitu. Kalau sekarang masih under ya. Ya kemudian ada Mas Wawan Pepito ya, Mas Wawan Pepito ini adalah penulis skenarionya, juga sutradaranya, direkturnya, dan beliau ini sudah lama sekali malang melintang di dunia acting, merangkul anak-anak muda dan juga punya sanggar juga Mas ya. Ya punya sanggar, nanti kalau kalian-kalian yang memang murid-muridnya Mas Wawan, halo ya, ini ada guru kalian di sini ya. Di sini Mas Wawan ini utamanya sih jadi penulis skenario dan sutradara, tapi ada main juga di sana. Kemudian nanti kita akan bahas perannya satu-satu ya, tapi sebelum kita sampai ke sana, kita mau tanya-tanya dulu sama Mas Wawan nih ya. Oke, Mas Wawan. Iya, Mas. Nah waktu itu kan memang saya bilang saya tuh pengen ya bikin semacam kayak film musikal gitu. Karena selama ini saya perhatikan kalau musikal-musikal yang sudah dibikin sama beberapa ya saya lihat di TV segala macam itu kadang-kadang cerita sama lagunya suka nggak nyambung gitu. Jadi saya memang punya harapan bisa nggak ya bikin seperti itu, dan mengingat waktu itu juga saya lagi agak repot sehingga waktu itu saya memberikan ide, Mas kita lagi bikin project Jana nih gitu. Lagi bikin project Jana ini untuk Cintai Aku Karena Allah 3. Nah, sekedar informasi mengingatkan bahwa Caka ini Cintai Aku Karena Allah 3 ini adalah sequel dari lanjutan dari Caka Cintai Aku Karena Allah yang pertama yang rilis 2010. Kemudian Cintai Aku Karena Allah 2 tuh rilis sebenarnya setelahnya. Itu cuman judulnya Cinta Tulus dalam kurung Caka 2. Cuman nggak terlalu boom gitu ya. Terus kemudian yang kayaknya boom lagi nih kayaknya, amin, alhamdulillah ya gitu. Ini adalah
Caka 3. Nah justru karena saya yakin juga dengan materinya dan ini kayaknya udah saatnya lagi musim kan bikin squel gitu ya. Nah saya tuh belum punya squel lagu yang sampai 3 gitu. Makanya saya bikin adalah Caka 3. Kemudian diskusi muncullah ide kenapa enggak mas dibikin film musikal aja gitu. Oh boleh mas gitu. Tapi yang kebayang pertama adalah anggaran. Pasti bikin gitu tuh kan berhari-hari mas ya. Total berapa lama nih mas dari itu mas kemarin mas ya yang dari ide pertama sampai sekarang belum beres ya? Iya, karena jadi kenapa mas? Jadi gini, pertama-tama saya ucapin terima kasih dulu buat Mas Adibal yang udah ngasih kepercayaan Terima buat kasih saya. dong, tepuk tangan dong Ya. Mas Wawan yuk. Untuk menggarap proyek Jana Caka 3 ini. Mudah-mudahan proyek ini benar-benar bisa dinikmati teman-teman semua, penikmat musik, ya kan, penikmat acting dan lain-lain mas ya. Sebetulnya proyek ini kita prepare itu 1 bulan lebih mas ya. Iya. Sampai sekarang kenapa kita belum selesai juga di editing karena kita pengen memberikan yang terbaik buat Jana dan juga buat yang ada di rumah, buat penggemar Jana dan semualah penikmat musik semuanya. Salah satunya itu mas, kita pengen menghasilkan yang terbaik. Terus yang kedua, saya juga bangga kerja sama teman-teman yang masih muda-muda ini. Saya juga masih muda sebetulnya, cuma rambutnya sedikit putih. Kelihatan kok mas, masih seperti antara 27 atau 72 mas. Ya, 40 mas. 27. Nah itu, jadi saya bangga kerja sama saudara saya, ada Ade, Louis, Tian, Jana, dan teman-teman yang lain yang ada di belakang juga. Lala juga ya kan, sama Lala ini yang luar biasa. Saya pikir ini siapa nih kayak bolo-bolo gitu ya. Itu Lala tadinya itu memang nggak ini gitu, cuman luar biasa harusnya sekali. tadi tuh memang ada peran yang ini. Lala tuh tadinya memang ada gitu, tapi peran dia tuh tadinya bukan dia sebenarnya. Oh. Iya, tadinya Lala tuh mau peran ustazah kan kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi saya bangga. Saya bergabung terus bekerja sama, kita berproduksi dengan pemain-pemain yang bakatnya luar biasa. Semangatnya juga yang penting kita kalau mau melakukan sesuatu yang penting kita semangat. Iya. Yang saya bikin. Gitu, dan saya juga agak bawel bahwa ceritanya tuh nggak mau yang terlalu dangkal gitu ya, maunya gambarnya gini, maunya gini gitu. Akhirnya sampai kenapa terjadi? Karena kemudian Mas Wawan berikut timnya adalah dia mendengarkan kemudian mengeksekusi gitu. Jadi saya sih bilang oke, bismillah ya jalan ya, walaupun susah-susah gampang, nggak ada sponsor gitu ya, sponsor tunggalnya dari Maxi Musik dan Maxi Pustaka Persada gitu ya. Tadinya sih saya memang hanya pengen bikin sketsa gitu aja, yang simple aja gitu. Tapi ternyata Mas Wawan punya cerita tuh yang agak ribet gitu. Saya sebenarnya tadinya agak nggak yakin juga sih, ini ribet mas gitu, bisa mas gitu ya. Akhirnya dengan segala keterbatasan kita akhirnya terwujudlah film musikal ini mas ya. Amin, gitu. amin. Mungkin bisa dibilang web series atau bisa dibilang film musikal gitu ya. Jadi sejauh ini proyek pertama dan cukup puas ya mas? Untuk puas belum ya? Belum mas. Belum ya. Okay. Karena kalau manusia sudah merasa puas itu bahaya mas. Ya. Jadi kita harus terus belajar. Ternyata Mas Wawan adalah jenis laki-laki yang susah dipuaskan. Oke ya. Oke Mas Wawan ya, nanti kita lanjut. Kemudian saya akan bicara kepada peran utama nih. Jadi di sini nih pemeran utamanya perempuannya kan ada Jana ya, berpasangan dengan Yayang Adei ya gitu ya. Jadi makanya di posternya wow itu ya paling ya itu ya tatapannya ya gitu. Di sana tatapannya tuh kayaknya Ade itu ngarep, Janahnya tebar pesona. Gue banyak yang mau kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Dia nggak tahu aja Ade di belakang itu antriannya berapa Ade? Antriannya. Oke, coba kalau Janah ini kan gimana perasaannya untuk berperan sebagai Jana ya di sini ya? Iya. Dan di film yang kamu bintangi sekaligus soundtracknya kamu nyanyikan. Gimana perasaannya? Seneng ya. Karena kayak ini baru pertama kali aku main kayak syuting, terus bawain lagu sendiri di dalam film itu, dan bahagia. Bangga banget. Harus bahagia, kalau nggak bahagia kamu. Ini ngerjainnya.
Terus apa namanya? Sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada penggemar kamu, penikmat dangdut Jana Queen setelah nanti rilis film dan lagunya? Apa sih yang pengen kamu sampaikan sebenarnya? Ya pokoknya kalau misalnya udah rilis, kita sama-sama tetap up ya, kayak tetap semangat untuk promo biar lagu ini juga ya biar lagu ini tuh kayak sama kayak Caka Satu. Karena aku takut gini kalau misalnya lagu ini apa yang ditakutkan? Gak kayak Caka Satu kayak gimana gitu. Oh gitu. Gak apa-apa ya. Kalau saya sebenarnya kalau dalam berkarya itu tidak selalu punya target gitu ya. Tidak selalu punya target bahwa lagu itu harus boom gitu ya. Apa namanya itu karena saya percaya bahwa boom dan tidaknya sesuatu itu selain memang kerja keras kita, itu juga ada pihak lain yang menentukan ya, ada rezeki dari Allah juga. Jadi saya rasa sih memang optimisnya itu harus ditambah dengan kerja keras, usaha, ikhtiar. Kalau memang sudah melakukan itu semua, kalau memang enggak boom juga gitu, ya saya sih nggak ada masalah selama memang kalian sudah melakukan yang terbaik sih. Ya, terus oke, tadi pemeran utamanya yang wanita. Sekarang kita tanya juga si ganteng ya, si ganteng belia ya gitu. Kamu udah balik belum sih? Masih berapa? 16 ya? 16 tahun ya kamu ya? 16 tahun belum. Cek. Ya gitu, makanya Jana tuh bingung kalau ditanya udah punya pacar atau belum gitu. Antara belum dan udah gitu ya, gitu, gitu ya. Coba Ade di sini kan ini acting pertama kayaknya ya. Iya, ya, pertama apa namanya? Bagaimana kesan dan perasaan kamu kemudian mendapatkan kesempatan beradu acting dengan Jana di sini? Kamu jadi apa sih gitu ya terus ya? Yang pertama aku bahagia banget sih, dapat pertama kali kan ini acting terus, tapi ada bahagia dan juga ada takut. Soalnya takut banget sama Om ini awal. Aku takut banget karena kalau kita salah dikit tuh ya Allah. Ya, lebih takut sama Omnya apa sama Papa? Ini. Oh gitu. Iya. Jadi ya. tapi karena berarti Mas kamu tidak perlu panjangin jenggot ya, gitu, nggak usah, gitu. tapi berkat Om ini kita aktingnya jadi bagus. Om ini itu siapa Om ini? Om Mawan. Ya, okay. Jadi Om Mawan ini sangat membantu kita dalam berakting ya. Terima kasih Om. Iya. Terus perasaan kamu gimana? Menurut Adei aktingnya di sini gimana? Ya lumayan lah. Lumayan lah, masih lumayan ya. Ya yang Oke, kan berarti pertama kali. Ya, berarti harus di-upgrade lagi ya gitu. Tapi betul. apa namanya? Di sini kamu berkesempatan langsung acting bareng kakak dan adik gitu loh. Itu langka loh, ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Gitu ya. Gimana perasaannya? Coba adik siapa dulu? Kakak dulu nanti ya, kakak. Gimana kakak Lui? Perasaan aku seneng, bangga juga sih kayak bisa bareng-bareng sama adik-adik bisa meniti karir sama-sama adik-adik juga kan gitu. Ya, kalau di sini kan tadi di Ade jadi Adei. Kamu jadi Lui. Gitu. Terus kalau kamu jadi Tian. Oke, jadi diri sendiri ya? Benar. Tapi karakternya jadi diri sendiri nggak di sana nggak? Enggak terlalu sih. Tapi tuh ada adegan yang kamu godain Pok Yanti loh. Ya, kayaknya di sana tuh Lui tuh nggak boleh lihat cewek gitu, cakep, muda, setengah muda, ya, terus kalian jadi apa di sini ceritanya? Kita jadi anak kuliahan gitu kayak satu band gitu kan, kayak temenan satu band, terus ya udah kayak kehidupan sehari-harinya kita aja gitu. Oh gitu. Gimana perasaannya? Seneng tapi ada groginya juga, takutnya juga kadang-kadang. Kok takut semua? Kalian penakut semua ya? Enggak, maksudnya enggak ya? Takutnya tuh kayak takut salah gitu loh. Oh gitu. Ya, masih pertama gitu. juga ya kan first time soalnya, benar. Tapi sebenarnya kalau mencoba sesuatu yang baru tuh memang pilihannya dua.
salah atau benar. Jadi sebenarnya buat kita ini buat adik-adik saya sebenarnya nomor satu kalau kita ngapa-ngapain itu, apalagi belum pernah kita lakukan, kalau memang kadang-kadang gini, ada orang yang memang belajar dulu acting segala macam atau apa ya Mas ya, tapi begitu jago acting nggak dapet kesempatannya gitu loh. Tapi ada juga orang yang memang belum tahu acting tiba-tiba punya kesempatan. Nah kayak kalian ini, sebenarnya kuncinya satu, nekat dulu, nanti ya perihal dimarahin atau di itu ya itu bagian dari pembelajaran gitu. Jana dulu gimana waktu pertama kali acting? Sampai rumah tiap hari nangis gitu ya. Gimana kalau sutradaranya marah-marahin? Iya, aku pernah syuting ya sejudul sama kakak kali Indosiar juga, seangkatan Kania sama Bang Ridwan. Terus aku nangis di situ, padahal bukan salah aku. Iya gitu. Tapi Terus aku kamu tetap dimarahin ya? Iya, katanya ketawa terus. Jadi actingnya nanti kelihatan jelek gitu karena nggak fokus. Iya. Gitu. Tapi seiring dengan waktu kayaknya Janah ini makin sampai sekarang masih sering banget dipakai untuk film televisi karena dia semakin banyak pengalaman, sekian puluh FTV jadi lebih oke sih ya. Sekarang sudah asik aja ya. Iya. Dan dapat skenario tuh kadang-kadang H-1 ya. Itu setebel ini aku kadang-kadang kasihan ya gitu. Gitu. Cuman kalau emang sudah terlatih itu enak ya. Nah, jadi itulah pentingnya terlatih ya gitu. Nah, Tian yang belum nih, gimana Tian? Kamu yang paling muda ya? Kamu berapa? 8 tahun ya? 14. Oh, 14. Nah, Tian ini adalah personil baru. Jadi mereka bertiga ini akan dalam waktu dekat juga memang akan merilis lagu baru ya. Jadi karena selain bersolo karir, Louis dan Adei ini juga akan punya trio ya, namanya Trio Basudara. Tepuk tangan dulu ya. Dan mereka akan keluar lagu-lagu yang memang temanya kekinian dan anak muda, gitu ya. Kekinian dan anak muda. Tepuk tangan ya. Ini mereka tiga-tiganya ganteng-ganteng dan suaranya bagus-bagus gitu. Jadi beruntung sekali memang orang tua yang memiliki kalian bertiga ya gitu. Ya. Kalau Tian gimana perasaannya? Seneng, bahagia sama bangga sih. Oh gitu. Main sama artis-artis besar kan. Besar gitu. banget ini, terkenal. Oh gitu. Iya. Seneng ya? Kesan-kesannya Seneng gimana banget. kesan-kesannya? Takut juga? Enggak sih, tapi Om ini aku salut sih sama Om Wawan. Eh? Soalnya kan dia sabar banget ngajarin kita ini acting, jadi bangga lah, seneng. Oke. Salut sama Om Wawan. Jadi begini Mas, kenapa saya bisa sabar, bisa dekat sama teman-teman adik-adik saya ini, karena apa? Saya pernah merasakan di posisi mereka. Oh gitu. Iya. Jadi kita kalau di saat belajar itu kita nggak dirangkul, langsung kita semprot, itu bahaya. Mentalnya nggak kuat. Nah, tapi beda. Kalau memang pemainnya sudah profesional, ya kan kita bayar juga profesional, saya marahnya bisa luar biasa juga. Oh gitu. Saya diem aja biasanya mereka juga ada grogi kasarnya kan. Iya. Tapi karena ini masih proses dan saya juga pengen dalam proses ini, ayo kita bareng-bareng, saya rangkul. Oh gitu. Ya. Lebih ke situ sih. Iya mantap. Tuh, tapi apalagi ingat, memang kalau nanti memang sudah profesional, ya mungkin saya bisa galaknya. Oke. Waduh. Iya, apalagi memang Mas Wawan juga memang terbiasa untuk melatih muka-muka baru untuk dijadikan talent gitu ya. Iya. Sehingga kesabarannya mungkin ekstra ya. Alhamdulillah. Waktu syuting itu binatang apa saja yang sudah disebutkan keluar Mas? Belum Mas? Apa? Lebih ke drama. Astagfirullah gitu ya. itu bukan ceramah, itu istighfar. Istighfar tambah lagi katanya. Gitu ya. Terus nah yang saya juga Mas Wan, yang saya juga nggak sangka dan di luar saya agak terkejut adalah dengan Lala. Lala ini kan setahu saya anaknya pemalu ya gitu ya. Dulu sih malu-maluin juga waktu ikut DA6 ya, suka anaknya tuh ngeselin gitu ya. Tapi kemarin begitu saya lihat actingnya, itu seperti sudah sangat sering acting dan sangat luwes gitu, nggak kalah bagus sama Jana. Itu apa rahasianya Lala itu? Ya kan? Gitu. Ayo oke. Apa rahasia kok Lala begitu santai, begitu natural actingnya di film ini? Gak ada rahasia sih, cuman lebih ke fokus aja, terus omnya juga asik kan, Om Wawan juga.
bener tadi apa yang dibilang sama Tian juga, omnya sabar ngajarin kita acting juga. Iya, iya gitu. Iya. Terus apa lagi? Ini berarti kan kalau Lala ini saya tahu sempat main FTV juga ya, baru sekali ya. Iya baru sekali. Iya, ini kalau kamu sudah 20 kali lebih bisa ngalahin Jannah loh actingnya. Hah? Enggak lah. Jadi sebenarnya gitu, saya selalu ngompor-ngomporin ya, maksudnya bahwa di industri itu memang sesama kita pun memang bersaing gitu. Artinya saya pun bersaing, tapi kalau saya tuh lebih bersaing kepada saya sendiri gitu, karena sebenarnya pesaing yang paling berat untuk misalnya kita kalau sudah eksis gitu, sudah misalnya saya sebagai komposer udah punya eksistensi, udah punya karya-karya, nanti pada akhirnya adalah bersaing itu dengan diri sendiri. Bisa nggak lagi mengeluarkan karya-karya yang lebih bagus dari atau setara dengan yang sebelumnya, itu juga berat gitu ya. Ya mungkin Jana juga begitu. Jadi artinya kita mungkin kalau baru mulai itu enak gitu, maksudnya kita tidak punya target bersaing, tapi begitu kita sudah di tahap tertentu, itu memang akan berat. Makanya saya bilang itu tidak ada di bidang apapun saya rasa yang memang berhasil dan eksis lama tanpa kerja keras dan menjaga hubungan baik serta attitude yang benar gitu. Itu. Jadi kalau misalnya mau sombong-sombongan, mau hebat-hebatan, mau sok-sokan, mau bagus-bagusan, bisa hebat, tapi berapa lama? Gitu loh. Tapi berapa lama kamu akan bisa bertahan? Kenapa? Karena di bidang seperti ini kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, ada rekan kerja, ada media, ada keluarga. Nah, kalau memang kita tidak bisa menjaga itu, tinggal tunggu jatuhnya aja. Jadi kesimpulannya tadi dua orang ini, perempuan-perempuan ini bilangnya Om Wawan itu asik. Kenapa kalian berdua bilangnya takut dan serem? Jadi itu first impression. Jadi kayak pertama kali aku lihat Om ini kan, Om Wawan, aku ke dalam hati, aduh, gimana ya kalau aku salah, kalau aku gini. Tapi ternyata pas udah mulai acting, ya Allah, Om, ternyata hatinya sangat baik, mungkin karena kita baru ya, jadi belum dimarah-marah kayak. Tapi sebenarnya gini, kalau kita masih punya rasa takut gitu ya, sama yang lebih tua, sama orang tua kita, sama senior kita, berarti kita masih punya namanya respect dan hormat. Ya, kalau orang sudah seenaknya dan tidak punya rasa takut, biasanya kurang ajar, gitu ya. Saya senang sih kalian bilang itu ya. Bukan berarti kalian kurang ajar, enggak ya, gitu. jadi bahasanya itu jadinya kayak belain sana salah, belain sini salah, gitu ya. Jadi sebenarnya ada apa namanya? Biasanya memang karena mungkin Lala dan Jana sudah memang punya pengalaman di dunia acting sebelumnya, mungkin bebannya itu lebih ringan karena memang yang dihadapi di sana sebenarnya lebih berat dari Mas Wawan, lebih galak-galak ya lah ya nggak sih gitu. Terus kadang-kadang nunggu sampai seharian, scene-nya belakangan gitu kan. Biasanya kalau junior tuh gitu, selalu gitu. Jadi mungkin karena sudah mengalami itu, jadi menghadapi Mas Wawan jadi terasa ringan gitu. Berbeda dengan mereka yang memang tahu nggak pernah acting, terus hal baru jadi takut gitu loh ya. Padahal udah nggak berjenggot loh. Kemarin saya mau suruh berjenggot biar lebih serem gitu ya. Dari Jana Queen mungkin ada yang mau nanya-nanya gitu? Dari wartawan mana Mas? Saya perwakilan dari Janokin Jakarta. Pengen nanya sih, masih penasaran aja sih ya, karena nih filmnya itu menceritakan tentang apa aja sih gitu kan. Oh gitu. Karena mungkin saya juga sebelumnya dari Caka 1 juga belum nonton, jadi langsung ke Caka The Series 3 tuh kayak makin penasaran aja sih. Iya, oke. Terus siapa mau jawab? Saya aja yang jawab kayaknya ya, gitu. Pertama sebenarnya kita nih Caka itu Cintai Aku Karena Allah tuh lagu. Kemudian baru kita bikin FTV-nya, film musikalnya itu di Caka 3. Jadi memang tidak perlu penasaran karena Caka 1 nggak ada. Jadi kita memang bikin Cinta Aku Karena Allah 3, itu sekaligus judul lagunya. Jadi judul lagunya terbaru Jana itu adalah Caka 3. Sekaligus kita bikinkan film musikalnya dan di dalamnya ada beberapa lagu lain yang menyertai setiap ceritanya gitu. Jadi kalau ceritanya sih tentang perjuangan ya. Jana mungkin kalau boleh cerita, kalau mau ceritanya boleh sih dikit-dikit spoiler gitu. Bocoran-bocoran yuk. Jadi Caka ini kayak dulu kan Cintai Aku Karena Allah, lebih kayak ke tentang percintaan aku. Terus sama aku
berjuang kayak kehidupan aku sehari-hari. Aku berjuang untuk adik-adik aku tanpa kedua orang tua gitu. Jadi aku apa ya? Sanggup nggak pasanganku mencintai aku dengan segala permasalahannya gitu. Jadi ya. ada adik aku dan pasangan aku mencintai aku, bisa nggak dia terima aku serta adik-adik aku. Iya gitu. Ya. Oke. Gitu ya. Terus sudah puas ininya? Ada yang nanya lagi mungkin? Atau mau ada pertanyaan lain? Oke. Itu ibu yang kacamata tadi angkat tangan mau nanya katanya. Nah, kalau Mas Sohon ada yang mau ditambahkan? Dari saya sih ada tambahan sedikit aja buat teman-teman saya ini, adik-adik saya juga. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu hal, kita harus yakin. Harus yakin. Dan benar yang dibilang Mas Adi, kita tuh hidup di entertain tuh lingkupnya kecil. Jadi attitude, terus sopan santun sama yang lebih tua, yang lebih muda, itu harus kita junjung tinggi. Karena entertain tuh jelek sedikit di sini bisa nyampe di sana, jelek di sana bisa nyampe di sini. Itu udah takdir entertain ya. Dan satu lagi, kenapa keyakinan itu nomor satu? Karena di entertain itu semua itu nomor satu adalah campur tangan Tuhan setelah niat dan usaha kita. Kalau Tuhan udah berkata, kamu jadilah, kamu akan jadi. Dan semua lelah kamu akan terbayar, asal kamu betul-betul konsisten. Karena nomor satu konsisten itu Mas, kerja keras kita harus benar-benar kita lakuin. Ya, saya mau nanya satu pertanyaan Mas, buat adik-adik juga yang ada di sana. Mas di dunia perfilman, entertainment udah berapa lama? Saya hampir 20 kayaknya Mas, 18, 19, hampir 20 lah. Oh, Mas cukup tua ya berarti ya? Ya. Enggak. Artinya dalam 18 tahun ini baru yang film musikal pertama yang dibikin ya? Pernah bikin sebelumnya Mas? Sebelumnya pernah, tapi tidak musikal. Iya. Ya. Kalau yang musikal baru ini. Iya gitu. Jadi artinya 18 tahun loh. Kalau bukan karena memang cinta terhadap pekerjaan dan dedikasi, keyakinan itu nggak bakalan gitu. Kalian-kalian kadang-kadang ya baru 2 tahun mundur nyerah gitu. Ya gitu. Kalau kita mirip-mirip sih Mas. Kalau Mas tadi 18 tahun ya. Saya 20 tahunan lah. Tapi emang benar Mas. Kita pernah ngalamin yang di mana masa kita tuh mengeluarkan air mata ya kan. Oh pasti. Nah, sebetulnya teman-teman kita, adik-adik kita itu kalau belum pernah mengeluarkan air mata, itu jangan berharap mau bisa sukses. Iya. Karena semakin sering keluar air mata, semakin kita dekat dengan Allah, dengan Tuhan kita ya kan. Itu doa kita insya Allah dikabulkan. Ya kalau saya dulu gitu Mas, berjuang, lumayan ngetop, drop lagi gitu. Itu lebih gak enak lagi Mas gitu ya. Kalau masih belum ngetop tuh ngedrop itu gak apa-apa, tapi kalau udah pernah ngetop terus turun lagi gitu ya. Terus orang tanyain, kamu kok gak pernah muncul di TV lagi? Kamu kok gak pernah keluar lagu lagi, kok kamu, apalagi teman-teman kita masih eksis gitu, itu nggak enak banget ya. Untungnya kalau sekarang ya, kalau dulu tuh acuannya adalah TV dan radio. Betul. Karena dulu tuh tidak ada dunia sosial media dan dunia YouTube, gitu nggak ada dulu ya. Kalau sekarang sebenarnya nggak gitu lagi pertanyaannya gitu. Udah bikin apa aja, apalagi kok nggak kedengeran sih gitu ya, gitu. Tapi alhamdulillah. Walaupun Jana dari kemarin juga bikin apa-apa tuh belum ada yang meledak banget juga gitu. Tapi beberapa teman bilang, Jana makin kesini perkembangannya makin stabil ya, makin kelihatan, makin apa gitu ya. Terus Adei, Louis juga walaupun belum ada juga yang meledak banget gitu. Tapi sejauh ini mereka masih sangat sering terlihat karyanya, terlihat eksistensinya. Ya kalau Lala kan memang baru ya gitu. Jadi tinggal kita ledakin aja nanti ya habisnya gitu. Jadi ya intinya sebenarnya kalau saya sih selalu berpesan bahwa kadang-kadang ada orang yang memang berkarir terus kemudian dengan waktu yang pendek dikasih kesuksesan. Ada. Tapi ada juga orang yang memang berkarirnya bertahun-tahun, puluhan tahun, udah hampir nyerah, udah deh gitu, baru berhasil. Salah satunya adalah saya yang begitu gitu. Maksudnya udah nyerah ya udahlah jualan kangkung aja di rumah gitu ya. Gitu. Terus tiba-tiba dikasih jalan sama Tuhan. Ada yang begitu. Tapi
saya sih kalau disuruh milih gitu ya, saya lebih bersyukur sih dengan jalan karir saya yang panjang, terus kemudian di ujung-ujung saya dikasih kesempatan untuk sukses gitu. Karena apa? Saya merasa bahwa sehebat apapun orang bilang saya, lagunya mau semeledak apapun, saya selalu merasa bahwa ada orang-orang lain di balik itu yang membantu saya. Ada peran Allah yang memang memberikan rezekinya kepada saya. Ada peran keluarga yang mendoakan saya. Jadi nggak pernah tuh yang kepikiran, wah gue bagus karena gue kerja keras, nggak begitu. Jadi dan percaya deh, masa-masa susah-susah sekarang, misalnya kalau yang berkarir awal-awal susah, mungkin memang ya Allah kita akan selalu bilang Tuhan nggak adil ya gitu. Kadang-kadang ya sudah kerja keras, udah ganteng, udah bagus, suara tetap aja nggak ngetop-ngetop ya. Sementara yang di TV-TV ya apa yang di sana tuh yang ngetop-ngetop jelek-jelek mukanya ya, suara juga biasa aja. Dulu kadang-kadang begitu. Ya, tapi yang namanya rezeki itu memang begitu, nggak ketebak. Kadang-kadang kita merasa bagus, belum tentu rezekinya juga bagus gitu. Ya, gitu. Tapi kalau kalian yakin dengan kualitas kalian dan kalian konsisten, itu akan kelihatan. Digosok terus ibaratnya permata itu. Ya, saya punya quote bahwa gini, sesuatu yang trending dan viral, gitu ya, belum tentu dia berkualitas. Ya, tapi sesuatu yang berkualitas belum tentu trending dan viral. Gitu. Artinya apa? Jadi jangan iri juga dengan yang orang-orang yang tiba-tiba kalian anggap biasa aja, tiba-tiba trending, itu namanya rezeki, ya. Tapi kalau ngelihat orang-orang berkualitas tiba-tiba viral dan trending, nah itu contoh, gitu ya. Jadi saya termasuk yang bersyukur karena di antara karya-karya saya yang trending, viral dan lain-lain itu termasuk adalah dianggap orang bisa memadukan keduanya, gitu. Bisa trending, secara kualitas juga terjaga gitu. Sebelum saya tutup, mungkin dari trio ada kesan dan pesan, mungkin suruh apa? Nonton ya, tayang di mana gitu nanti ya? Oh iya, nanti akan tayangnya ini di channel Maxi Musik. Gitu. Untuk Lovers, Luinity, Jana Queen, semua pokoknya jangan lupa untuk nanti nonton di channel YouTube Maxi Musik dan harus up. Iya. Up. Iya, oke. Apa itu harus up itu? Up itu naikkan. Iya. Kan up, naik. Tahu. Jadi saya cuma mau bilangin penontonnya tahu nggak gitu. Anak-anak sekarang tuh istilahnya banyak ya gitu. Kalau dari Jana cukup, dari Lala cukup, Mas Wawan cukup. Ya. Kalau dari kita, dari saya pribadi sebagai apa namanya saya di sini? Oh oke, film produser. Malu bilangnya produser gitu ya. Padahal udah tahu, cuman pura-pura nggak tahu gitu ya gitu. Jadi ya produser ala-ala dulu lah ya gitu. Jadi ini proses belajar kami. Jadi kurang lebihnya kami sangat memahami dan paham. Jadi insya Allah di proyek berikutnya semua kekurangan-kekurangan itu akan kita tambal, kita perbaiki lebih baik, dan kita juga tidak menutup kemungkinan hanya mengajak artis-artis, penyanyi-penyanyi yang ada di Maxi Music. Saya sudah bicara dengan Mas Wawan bahwa kita nanti akan melibatkan siapa saja yang memang cocok bekerja sama dengan kita, gitu ya. Kita terbuka ya, gitu. Ya, mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi. Mudah-mudahan lagu yang Jana rilis di ulang tahun yang ke-18 ini bisa disukai, ya, bisa banyak ditonton, banyak di cover, meledak juga, ya gitu, meledak, amin gitu ya. Tapi kalaupun memang tidak meledak, kita bikin Caka 4. Nah, gitu ya, gitu ya. Oke, cukup dari saya. Dan sekarang kayaknya kita sebelum masuk ke sesi ulang tahun, potong bebek angsa apa potong kue? Potong kue ya. Itu ada kue-kue banyak banget, itu ada nasi tumpeng, ada beberapa, itu ada kiriman dari siapa aja tuh Jana? Dari siapa aja? Pakai mic-nya ya. Ya.
Ada dari Jana Queen, dari Hah? Bunda Titi, kakak Jana Queen semuanya. Terus ada dari Pelan-pelan biar jelas Oh iya, ngomongnya. oke, baiklah. Iya, oke, pelan-pelan. Ada dari Jana Queen, Aha. dari Bunda Titi sama kakak Jana Queen semuanya. Ah. Terus ada juga dari Wulan sama Momi. Aha. Momi siapa? Momi Mary. Momi Mary. Oke. Momi Mary yang di Belanda ya. Dari Oke. ya, Oh, dari Sondrich. Sondrich juga. sudah datang ya? Terima kasih. Hai Mas. Halo gitu ya. Jadi thank you. Kita ini ke depan nih, apalagi kita udah gabung sama Sondrich, kita bakalan syuting nanti ya dalam waktu dekat ya. Insya Allah akan banyak kemajuan-kemajuan yang akan kita raih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita kompak selalu. Ayo kita foto-foto yuk. Semua case-nya foto-foto yuk. Ayo sini semua. Yuk sebelum kita lanjut ke ulang tahunnya kita foto-foto. Yuk. Lagu terakhir itu adalah lagu judulnya Caka 3, lagu barunya Jana yang belum rilis di mana-mana, baru diputar hari ini ya, dan baru di mixing tadi malam. Itu juga belum final ya. Nanti setelah keluar lagi, insya Allah akan lebih perfecto ya. Ya, gimana seru teman-teman? Seru ya. Ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, insya Allah ini adalah produksi pertama. Seperti saya bilang tadi bahwa masih ada kekurangan-kekurangan sana sini, tapi di produksi berikutnya insya Allah kita sudah tahu apa yang kita lakukan agar semuanya menjadi lebih baik ya. Amin. Oke, kita lanjut potong-potong kue yuk.